Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati, perwakilan dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang Hidden History untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Ibu Wafiatul Maslahah MPD. Saya sebagai pemateri 1, Rizka Febriana sebagai pemateri 2, dan Erin Indra sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi dari bab 1, yaitu tragedi 9 November. 9 November tidak akan dilupakan oleh rakyat Amerika Serikat. Pagi itu 4 pesawat reguler milik mereka dibajak oleh teroris. 2 pesawat berhasil ditembakkan ke WTC, menewaskan 3.000 orang. 1 pesawat menabrak Pentagon dan 1 lainnya jatuh di Pennsylvania. Tragedi 9 November telah menciptakan penjajahan. Ketika Amerika Serikat berkuar bahwa mereka sangat peka pada kemanusiaan, ketika itu pula mereka menggulingkan kekuasaan di sebuah negara dengan perang, bahkan kemudian menguasai negara yang kehilangan penguasanya tersebut. Pada 2004 beredar video pernyataan seorang yang mengaku sebagai Usamah dan mengakui bahwa serangan terhadap WTC dan Pentagon sebagai balas dendam atas serangan yang sama atas kebebasan yang diberikan Amerika Serikat pada Israel saat meremukkan gedung-gedung di Lebanon pada tahun 1982. Ada hal yang janggal dari video tersebut. Wajah sang pelaku sekaligus penerjemah ucapannya ke dalam bahasa Inggris sangat diragukan kebenarannya. Dalam video, pengakuan Usamah palsu terlihat berkulit lebih hitam, hidung lebih mancung, dan berwajah lebih gemuk dari Usamah yang sebenarnya. Bukannya tidak mungkin pelaku tragedi 9 November adalah pihak-pihak dari dalam negeri Amerika sendiri. Ada banyak kejanggalan menjelang terjadinya tragedi 9 November. Pertama, permainan saham untuk America Airlines dan United Airlines, 2 perusahaan yang pesawatnya digunakan dalam tragedi 9 November. Beberapa hari menjelang tragedi 9 November, terjadi lonjakan besar pembelian put option jangka pendek atas nama kedua perusahaan tersebut. Put option dikenal sebagai instrumen investasi berisiko tinggi. Ada ketentuan batas waktu dalam put option jangka pendek, yaitu minggu ketiga setiap bulan. Orang yang membeli put option sebuah perusahaan berada dalam pertaruhan besar. Jika perusahaan tersebut mengalami kerugian besar, para pembeli put option inilah yang merengkuh untung, dan sebaliknya. Sebagaimana mungkin kedua perusahaan ini terlalu berani bertaruh dengan melakukan pembelian besar-besaran jika mereka sepertinya tahu yang buruk akan terjadi terhadap America Airlines dan United Airlines. Alan M. Potesman menjelaskan bahwa pembelian put option tentu saja akan menjadi cara paling mudah bagi seseorang yang mengetahui akan adanya rencana serangan 9 November. Dalam perdagangan besar pasar saham, ukuran rasio pembelian put option juga terbukti dan terlihat pembelian tersebut berada dalam jumlah yang sangat tinggi, jumlah yang sangat tidak biasa pada hari-hari menjelang serangan 9 November. Ada bukti bahwa terjadi aktivitas pasar pengambilan keputusan yang tidak biasa menjelang hingga pada 11 September 2001. Hal ini pastinya berkaitan penuh dengan pemahaman para investor tersebut tentang rencana serangan 9 November. Dengan demikian, para pembeli put option untuk America Airlines dan United Airlines sudah mengetahui atau diberitahu bahwa pesawat merekalah yang akan digunakan oleh para pembajak. Jika asumsi ini benar, jelaslah bahwa pemerintah Amerika Serikat terkait erat dengan tragedi 9 November. Kejanggalan kedua, pada saat tragedi 9 November dikabarkan terdapat 5 orang Yahudi melonjak kegirangan melihat WTC meledak.
Mereka juga merekam hancurnya WTC dari sebuah minivan yang diletakkan sedemikian rupa di sebuah apartemen. Para Yahudi seolah-olah tahu bahwa WTC akan diserang. Kejanggalan ketiga adalah isu diliburkannya 4.000 Yahudi yang bekerja di WTC pada September 2011. Isu ini pertama kali disebarkan oleh Al-Manar, yaitu channel televisi yang dikuasai oleh Hizbullah. Al-Manar meyakinkan publik bahwa data 4.000 orang ini terdapat di Jerusalem Post sehari setelah WTC meledak. Terlepas dari nama Hizbullah atau Tentara Allah adalah musuh bebuyutan Israel, Hizbullah dan Iran terlalu sering memasok bantuan kepada Hamas dan beberapa organisasi militer Palestina untuk melawan Israel. Kejanggalan keempat yaitu lemahnya pertahanan penerbangan Amerika Serikat pada 11 September. Seharusnya kontrol penerbangan FAA harus menghubungi FAA pusat untuk mengkoordinasikan keadaan. Jika belum teratasi, FAA harus meminta NORAD untuk menyelesaikan keadaan genting tersebut dengan cara mengirimkan jet pemburu untuk mengatasi pembajakan. Standarnya NORAD hanya membutuhkan waktu maksimal 10 menit untuk mengejar pesawat dan melumpuhkannya. Akan tetapi pesawat sudah dibajak sejak 1 jam sebelum menabrak WTC. Saksi mata menyatakan bahwa terjadi tiga ledakan berurutan yang menyebabkan menara kembar WTC dan bangunan 7 hancur. Yang mereka saksikan bukanlah serangan pesawat tetapi peledakan bangunan dari dalam. Sudah ada serangkaian bom atau dinamit yang dipasang di tengah gedung yang begitu diberi tanda akan meledak bersamaan. Dengan ledakan terencana ini, menara utara dan selatan akan ambruk tanpa perlu mengotori atau menimpa bangunan lain di sekitarnya. Ketika Pentagon diserang, ini tandanya wilayah Amerika Serikat tidak aman lagi. Kecemasan massal seperti ini biasanya membuncahkan kebencian. Disinilah pintarnya pemerintah Amerika Serikat mengarahkan kebencian rakyatnya pada sosok Usamah bin Laden. Dengan memposisikan diri dalam keadaan teraniaya, pemerintah Amerika Serikat tinggal berkata, "Siapa yang berani mengganggu kami pasti hancur." Dengan demikian rakyat Amerika Serikat menjadi patuh buta. Lagi-lagi di sini kita bisa melihat permainan psikologi massa. Secara umum kita bisa berkata bahwa dua bangunan penting bisa hancur, tetapi pusat pemerintahan Amerika tidak tersentuh sama sekali. Dengan penanaman rasa cinta tanah air yang berlebihan atas dua kejadian lainnya, pemerintah Amerika Serikat tinggal berkata, "Pusat pemerintahan kita nyaris musnah, tetapi puji Tuhan kita bisa menghentikan rencana pemusnahan tersebut. Lihat, teroris Islam radikal mengancam kita. Kalian hanya bisa berlindung pada kami. Jadi izinkan kami memusnahkan mereka." Lagi-lagi rakyat Amerika Serikat menganggukkan kepala. 19 pembajak palsu. Seperti hendak menemukan bukti konkret, pemerintah Amerika Serikat kemudian menunjukkan salah satu paspor dari pesawat dengan nomor penerbangan 11 yang menabrak WTC yang berhasil diselamatkan dari puing-puing. Paspor tersebut diatasnamakan Abdul Aziz Al-Omari. Kejanggalan langsung muncul, bagaimana mungkin dari lokasi yang bahkan tidak menyisakan secuil pun kepingan pesawat malah ada paspor yang selamat. Apakah kertas lebih tahan panas dari aluminium? Jelaslah pemerintah Amerika Serikat hanya merekayasa paspor. Setelah 6 bulan akhirnya terbongkar, Abdul Aziz Al-Omari muncul. Sang pembajak yang mestinya terbakar hangus menjadi abu, berdiri tegar seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sebelumnya bahkan berkata, "Saya tidak bisa mempercayai bahwa FBI menyantumkan nama saya dalam daftar 19 pembajak pesawat. Saya bukan pengebom bunuh diri. Saya ada di sini dan masih hidup. Dan bahkan saya tidak tahu sedikit pun cara menerbangkan pesawat." Kata-kata Abdul Aziz akan mencoreng nama FBI
yang hanya asal comot paspor saja, dan masih ada 5 orang lain yang bernasib sama dengan Abdul Aziz. Anehnya, FBI tidak memperbaiki nama-nama pembajak pesawat, meski ada 6 hantu pembajak pesawat yang hidup kembali. Usama dan perang uang. Selanjutnya akan membahas tentang sang otak serangan, Usama bin Laden, laki-laki yang termasuk salah satu pejuang pembebasan Afghanistan dari Uni Soviet yang hendak ditangkap oleh George W. Bush. Mengingat pembebasan Afghanistan berkelindan dengan Amerika Serikat, bukan rahasia lagi jika Amerika mendanai para pejuang Afghanistan demi keberhasilan mereka mengusir Uni Soviet, mengurangi dominasi sang musuh besar di dunia sekaligus mengembosi negara tersebut. Setidaknya kita bisa berkata bahwa Usama yang dipuji habis-habisan oleh laskar-laskar Islam di Indonesia sebagai mujahid tidak lebih dari mantan kaki tangan Amerika Serikat. Organisasi Al-Qaeda yang diduga sebagai organisasi teroris tidaklah ada. Akan tetapi negara untuk mempertahankan diri mereka menciptakan musuh bersama. Bagi masyarakat, dengan adanya musuh bersama, rakyat akan lebih mudah digiring opininya sesuai keinginan negara. Di Amerika terdapat sebuah grup yang bernama Charlie Lee, salah satu kontraktor alat perang terbesar di dunia. Charlie Lee ini menuai laba yang cukup besar berkat strategi Amerika Serikat menumpas teroris Irak dan Afghanistan sebagai balasan tragedi 9 November. Charlie Lee lah yang memasok senjata Amerika Serikat, dan petinggi Charlie Lee adalah ayah dari George W. Bush sendiri. Dengan suplai senjata dari Charlie Lee, mereka akan mengeruk uang dari negara. Dalam kampanye Bush tahun 2000, perusahaan SAIS telah memberi sumbangan besar 4,7 juta dolar. Akan tetapi kontrak yang didapatkan SAIS di Irak untuk membangun media massa setelah penghancuran oleh Amerika Serikat sebesar 3,8 juta dolar. Betapa enaknya perusahaan yang terlibat dalam perang Irak dan Afghanistan. Tentara Amerika menghancurkan semua infrastruktur di kedua negara tersebut, lalu perusahaan-perusahaan tersebut membangun infrastruktur yang baru demi mempertahankan keuntungan. Bush lebih suka memerangi negara-negara lain dengan dalih menegakkan keamanan dan mencari Usama bin Laden. Entah ada atau tidak, yang penting usaha pencarian terhadap Usama membuahkan uang. Akan tetapi bukan berarti Amerika Serikat rugi. Negara ini justru yang paling mendapatkan keuntungan dalam perang melawan terorisme. Selanjutnya yang terakhir adalah Perang Suci Ternaif. Tragedi 9 November adalah rekayasa Bush untuk memperkaya diri. Bagaimana tidak, tragedi 9 November menggiring Afghanistan dan Irak menjadi ladang baru untuk memperkaya negeri Paman Sam. Afghanistan adalah pemilik sumber litium terbesar di dunia, sedangkan Irak adalah pemilik sumber minyak kedua setelah Arab Saudi. Amerika Serikat telah menguasai semuanya. Dengan keuntungan-keuntungan ini, George W. Bush berpidato yang menyebut bahwa perang menghadapi Taliban adalah perang suci, tidak lebih sebagai upaya menggiring opini publik. Pola perang ala Amerika Serikat ini bisa menjadi tren bagi negara-negara besar. Mereka dengan mudah menciptakan musuh bersama, mengaitkan sang musuh bersama tersebut pada negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi, lalu menginvasi negara tersebut untuk meraup potensi ekonomi tadi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Febriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Febriana Devi sebagai pemateri kedua yang akan
membahas tentang bab 2 dan bab 3. Bab 2 membahas tentang flu burung. Yang pertama, konspirasi pedagang obat dan negara busuk. Setiap tahun, pemerintah Amerika Serikat meneror setengah dari penduduk Amerika dengan wabah flu dan penyakit-penyakit lainnya. Warga Amerika dengan ketakutan membeli obat-obatan dan vitamin dari perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh kroni-kroni Bush. Yang kedua, ledakan berita media massa. Kepanikan melanda dunia ketika virus flu burung yang telah memusnahkan 140 juta burung dan menciptakan kerugian lebih dari 10 miliar dolar. Penularannya tidak lagi dari burung ke burung atau burung ke manusia, akan tetapi dari manusia ke manusia. Media massa juga membuat pernyataan bahwa 150 juta orang di seluruh dunia akan mati akibat flu burung. Media massa juga memuat pernyataan bahwa Dr. Nancy Sok dari CDC yang mengatakan bahwa epidemi global flu burung akan membuat sejarah baru. Setidaknya, epidemi flu burung akan membuat flu terburuk yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Flu terburuk tersebut adalah flu Spanyol yang muncul pada akhir Perang Dunia ke-1 dan dikabarkan telah membunuh 20-40 juta orang. Yang ketiga, kematian misterius. Pada tanggal 22 Mei 2005, Dr. Robert Jewell, pimpinan pengobatan nuklir di San Francisco General Hospital, tewas secara mengenaskan. Jasadnya di rumahnya tepat di belakang pintu. Sebenarnya saat itu beliau tengah mempersiapkan diri untuk mempresentasikan temuan terbarunya dalam pertemuan tahunan ke-52 Society of Nuclear Medicine pada tanggal 18 hingga 22 Juni 2005 di Metro Toronto Convention Center. Tampaknya kematian ini adalah upaya pembungkaman terhadap siapa saja yang mengetahui hal-hal di balik konspirasi flu burung. Tak hanya Dr. Lul yang menjadi korban pada tanggal 14 Juli 2008. General Directorate of External Security melaporkan bahwa periset avian flu Lauren yang bernama Bonomo berusia 30 tahun bersama rekan sekamarnya Gabriel Fares dibunuh secara brutal di London. Jasad mereka ditemukan dalam keadaan terikat, mulut tersumbat dan ratusan luka tikaman. Yang keempat, fakta di balik fakta sebenarnya. Amerika Serikat Tengah mengendalikan opini dunia terkait dengan penyebaran flu burung. Amerika Tengah melakukan invasi ke Afghanistan dan Irak. Tujuan menginvasi ke Irak adalah keberadaan senjata pemusnah massal yang dibuat oleh rezim Saddam Hussein. Kaitan antara flu burung dan pemusnah massal adalah pengalian isu. Amerika tampaknya paham betul cara mengiring media massa untuk mengendalikan publik. Setiap orang tampaknya cuma mampu berfokus pada satu berita. Ketika berita flu disebarkan dengan gegap, ratusan juta penduduk dunia panik. Mereka memilih untuk melindungi diri daripada membahas perang di Irak yang tidak akan membuat mereka mati. Yang kelima, laboratorium penyiksa negara kecil. Nomor 2. Laboratorium ini ada di Indonesia. Tanpa izin selama 40 tahun, tetapi bukan berarti nomor 2 terikat pada Indonesia. Yang lebih mengerikan, laboratorium ini leluasa untuk memberikan virus dan vaksin buatan mereka pada negara-negara besar. Pantas jika Menteri Kesehatan Indonesia mendesak agar proyek nomor 2 dihentikan, karena
kecolongan atas kesewenang-wenangan nomor 2 mengirim vaksin kepada Amerika Serikat. Yang keenam, obat flu burung yang membunuh. Pabrik yang bernama Hartmann Laurens yang berpusat di Swiss juga sering disebut penyetak produk bernama Tamiflu, obat yang sangat direkomendasikan untuk mengatasi flu burung. Bahkan obat ini satu-satunya obat terakreditasi oleh WHO. Bu Siniswek menyebutkan obat ini yang paling efektif untuk mengatasi avian flu. Bahkan Bu Siniswek juga melaporkan bahwa Amerika memiliki stok Tamiflu yang cukup untuk 4,3 juta orang dan masih banyak Tamiflu yang dipesan. Yang ketujuh, korporat kaya di atas negara miskin. Roche bekerja sama dengan WHO untuk mematenkan Tamiflu. Perusahaan raksasa tersebut memegang lisensi tunggal untuk memproduksi Tamiflu. Mengetahui Roche menanggung keuntungan banyak, Kongres Amerika Serikat sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka meminta Roche untuk mencabut hak paten eksklusifnya agar kemungkinan produsen obat lainnya memproduksi Tamiflu. Yang ke-8, flu burung pada unggas. Ternyata terdapat riset di Inggris dan Amerika untuk mengembangkan metode rekayasa menyelamatkan kepunahan ayam dari industri makanan. Peneliti Amerika dan Inggris berusaha membuat ayam dan unggas lain mampu resisten terhadap virus avian flu. Yang ke-9, senjata pemusnah massal tersebut bernama virus. Ketika Amerika Serikat menyerang Irak atas kepemilikan senjata pemusnah massal, senjata pemusnah tersebut adalah virus yang dikembangkan oleh laboratorium tertentu di negara kaya. Mereka menerima sampel virus dari negara miskin dan mengembangkan vaksinnya, lalu tanpa sengaja menyebarkan virus yang sudah bermutasi tersebut ke seluruh dunia. Ketika negara kecil panik melihat rakyatnya mati satu demi satu. Ada pula kemungkinan tentang penyebaran flu burung. Bisa jadi penyebaran tersebut dilakukan oleh manusia, petugas laboratorium dari negara kaya. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Hokkaido, Jepang, ketika peternakan mereka terkena flu burung. Mereka memeriksa susunan genetik virus tersebut. Ternyata virus H5N1 yang mereka temukan sama dengan susunan genetik virus flu burung yang ditemukan di Amerika Serikat. Selanjutnya membahas tentang bab 3 tentang konspirasi di balik teori evolusi antara Freemasonry atau para penghayal. Yang pertama, kambing hitam seorang ilmuwan. Harun Yahya menyatakan bahwa teori evolusi yang dipaparkan Darwin hanyalah pengembangan dari teori-teori kaum sesat Masonry yang hendak menyingkirkan agama dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa Darwin hanya mengadaptasi ilmu yang diwariskan sang kakek. Erasmus Darwin yang kebetulan adalah seorang imam besar Mason dari Logi Canongate yang terkenal di Edinburgh, Skotlandia. Erasmus Darwin memiliki hubungan erat dengan kaum Mason Jacobin yang menjadi pengorganisir revolusi di Prancis saat itu. Dan dengan Illuminati yang tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan kebencian terhadap agama. Artinya, Erasmus Darwin adalah nama penting dalam organisasi-organisasi anti agama di kalangan Masonik Eropa. Yang kedua, kesesatan evolusi. Ikhwan Asafa. Harun Yahya begitu yakin bahwa orang-orang Masoni memiliki saudara penganut ide evolusi Islam. Saudara orang-orang Masoni tersebut bernama Ikhwan Asafa atau Persaudaraan Suci. Perkumpulan ini didirikan di Basra pada zaman Abbasiyah. Ikhwan Asafa menerbitkan beberapa buku pengetahuan alam yang berisi penjelasan ilmiah yang sangat mirip dengan penjelasan Darwin. Pemikiran ini
bahkan berkembang hingga Spanyol dan mempengaruhi pemikiran Barat. Yang ketiga, tuduhan palsu. Kita sudah melihat bagaimana tuduhan Harun Yahya terhadap dua hal yang tidak terbukti. Pertama, Harun Yahya menuduh bahwa Freemasonry menggunakan teori Darwin untuk menguasai dunia. Yang kedua, Harun Yahya menuduh Ikhwan As-Safa sebagai orang-orang sesat yang menebarkan ajaran evolusi dalam karya mereka yang dekat nuansa Islami. Kita layak bersikap kritis tentang dua paparan tersebut, mengingat Harun Yahya termasuk ke dalam kelompok yang mempercayai bahwa protokol Zion sebuah protokol yang berisi propaganda Yahudi untuk menguasai dunia. Yang keempat, konspirasi lain di balik teori evolusi. Harun Yahya menyebutkan teori evolusi adalah ciptaan Masoni yang berniat mencuci otak semua umat beragama. Akan tetapi, kita juga bisa melihat bahwa kemungkinan besar teori tersebut salah. Gagasan Yahudi menguasai dunia melalui Darwinisme. Yang kelima, ketika bukti-bukti berbicara lain. Setelah kita melihat nasib tragis yang menimpa William Jennings Bryan, kita akan melihat bagaimana bukti-bukti yang dihadiahkan dalam pengadilan Sukupi untuk teori evolusi manusia kera beralih menjadi manusia kera ternyata tidak bertahan lama. Bukti-bukti tersebut kini menjadi omong kosong. Setidaknya ada 4 manusia masa lalu yang pernah diklaim benar-benar ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Keempat manusia masa lalu tersebut adalah manusia Piltdown dari Inggris, manusia Nebraska dari Amerika Serikat, manusia kera dari Jawa, dan manusia Heidelberg. Yang keenam, rekayasa manusia Piltdown. Pada tahun 1912, dunia antropologi diberi hadiah mengejutkan dari Piltdown. Seorang ahli fosil bernama Charles Dawson memamerkan potongan-potongan rahang, 2 gigi geraham, dan potongan tengkorak kepala manusia purba. 4 tahun sebelumnya, Dawson mendapatkan fosil-fosil tersebut dari para pekerja Piltdown. Dr. Arthur Smith Woodward, seorang paleontologi terkenal di British Museum, menerima fosil-fosil tersebut dan mulai menelitinya. Woodward dan Dawson datang ke Piltdown pada September 1912 untuk mengumpulkan fosil lain sebagai pemerkuat bukti adanya manusia purba di Inggris. Woodward berkesimpulan bahwa manusia purba temuan Dawson ini memiliki otak yang ukurannya 2/3 otak manusia modern dan rahang yang mirip simpanse. Bahkan dengan melihat ukuran tengkorak dan rahangnya, Dawson menambahkan bahwa manusia purba yang diberi nama Piltdown Man ini adalah missing link yang selama ini dicari penghubung antara kera dan manusia. Manusia purba bernama Piltdown Man ini berusia 1 juta tahun dan berada di Inggris. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang konspirasi di balik seputar kedutaan di beberapa negara investasi Amerika. Yang pertama yaitu pemberontakan Pinochet di Chili, strategi si kembar. Pola kedutaan ala Dewan Jenderal ternyata tidak hanya di Indonesia, bahkan dapat dibilang Chili yang mengalami pola kedutaan yang sama dengan negara kita menjadi lahan praktek yang sebenarnya. Setelah Indonesia dijadikan sebagai bahan percobaan, Salvador Allende barangkali tidak menyangka bahwa pemilihan umum Chili yang digelarnya pada pemilu tersebut tujuannya mengalihkan suara pemilihnya kepada sang kandidat pilihan Gedung Putih, Alessandri. Akan tetapi hasil pemilu jauh dari harapan. Melalui persaingan yang sangat ketat, Allende berhasil meraup 36,6% suara pemilih, hanya unggul 1,3% dari Alessandri memperoleh 35,3%. Yang kedua,
petiklah jenderal hingga kau dapat negaranya. Hasil pemilu tahun 1970, Thomas Kamamesinos, Deputi Direktur Bidang Perencanaan CIA, mengirim pesan kepada pos CIA di Santiago. Pesan tersebut mengatakan bahwa CIA sudah memutuskan untuk menurunkan Allende dengan cara keduta. Sementara itu, ternyata ada pula orang Chili yang tidak puas dengan hasil pemilu tahun 1970. Agustin Edvardes Eastman, salah satu orang terkaya di Chili pada saat itu. Yang ketiga yaitu bahaya jika militer bersatu. Keduta peran yang diberlangsungkan pada 29 Juni 1973 gagal mengalihkan Allende. Saat itu resimen tak di bawah komando Kolonel Roberto mengepung istana presiden. Akhirnya Allende mengangkat Augusto Pinochet sebagai panglima angkatan bersenjata. Langkah ini dapat dikatakan sebagai blunder terbesar Allende pada 11 September 1973. Keduta kedua meletus. Yang keempat yaitu kartu kenci penanda jejak. Keberhasilan keduta militer di Chili jelas mengganggu pada keberhasilan Angkatan Darat dalam keduta 30 September. Bedanya Soeharto menggunakan PKI sebagai kambing hitam sekaligus pelaku keduta, sedangkan militer Chili tidak seperti Indonesia yang terpecah belah terpicu dengan dokumen rencana pembunuhan para jenderal yang diisukan CIA. Bersatu menghancurkan pengusaha menjelang keduta 11 September hingga 13 September 1973 beredar kartu-kartu kecil di kalangan serikat buruh dan jenderal konservatif. Yang kelima yaitu campur tangan setengah gagal politik Amerika Serikat dalam revolusi Iran 1970 berhasil dalam revolusi Iran. Keberhasilan Amerika Serikat dalam keduta di Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1966 di Chili pada 1973, akan tetapi tidak selamanya Amerika Serikat dalam revolusi Iran, yaitu tahun 1979 yang tercatat sebagai revolusi Islam. Pada abad 20 dapat dikatakan bahwa campur tangan Amerika Serikat nyaris sempurna revolusi Iran pada 1979 menjadi tonggak kebangkitan Islam. Yang keenam, penguasa dibela, kudeta dibela pula. Syekh Reza Pahlavi adalah pengusaha tunggal yang sangat dibenci oleh rakyat Iran. Menjelang kelengserannya pada tahun 1979, Syekh sudah begitu sering menghancurkan lawan politiknya ataupun siapa yang berani melawannya. Syekh juga dikenal sebagai penindas. Sementara itu, di atas penderitaan rakyat, Syekh tega memperkerjakan 50.000 orang Amerika Serikat sebagai penasihat dengan gaji total $4 miliar per tahun. Gaji yang diperbandingkan dengan penghasilan rata-rata rakyat lain. Yang ketujuh, Khomeini yang disorot media massa. Terlepas dari paham yang dianutnya, seperti halnya yang kebanyakan warga Iran saat itu sedang dalam puncak popularitas, pembuangannya ke Irak dari negara asal yang sedang bergejolak membuat Khomeini
mempunyai hubungan demonstrasi besar-besaran tersebut berlangsung di Teheran. Pada Desember 1978 tercatat 2 demonstrasi yang masanya melebihi 1 juta orang. Demonstrasi pertama terjadi pada 2 Desember masih dalam lingkup bulan Muharram. Lebih dari 2 juta yang memenuhi jalan-jalan Teheran menuntut perginya Syekh dan meminta Khomeini kembali ke Iran. Seminggu kemudian pada 10 hingga 11 Desember 6 hingga 9 juta rakyat Iran berdemonstrasi sekujur ke tanah Iran. Bahkan demonstrasi ini dianggap sebagai aksi protes terbesar yang pernah digelar sepanjang sejarah erat dengan media massa. Yang ke-8, kekuasaan atas nama Tuhan. Kedatangan Khomeini disambut meriah oleh 6 orang juta rakyat Iran yang menunggunya di bandara. Bahkan rakyat tak segan menyuarakan kalimat semacam "Khomeini Raja Kami". Yang menarik dalam peristiwa pendartaan Khomeini ini adalah tidak hanya upaya penembakan pesawat oleh pemimpin Angkatan Udara Iran saat itu. Ada 2 kemungkinan tentang kejadiannya ini. Yang pertama, bisa jadi Angkatan Udara Iran sudah mendapatkan instruksi jia untuk mengalahkan dulu. Yang terakhir, pengumpulan asumsi. Pemberontakan yang terjadi pada ketiga negara, Indonesia, Chili, dan Iran sebenarnya hanya beberapa dari sekian pemberontakan yang didalangi oleh Amerika Serikat demi mencegah penyebaran komunisme atau Marxisme yang menjadi musuh utama demokrasi liberal mereka yang berpihak pada kapitalis. Strategi Amerika Serikat tersebut sebenarnya berkaitan dengan strategi yang mirip yang diterapkan Uni Soviet kepada negara-negara Arab yang memerangi Israel, negara boneka sekaligus negara penyetir Amerika Serikat di Timur Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Freemansori dan Yahudi, Kambing Hitam, dan Serigala Sejarah Hitam. Freemansori adalah organisasi rahasia yang hanya berisi orang Yahudi, berfungsi sebagai perpanjangan Yahudi untuk memusnahkan musuh-musuh mereka dan menciptakan tantangan dunia baru yang tentu saja dikuasai anak keturunan Yehud tersebut. Yang pertama yaitu Ksatria, Templar, dan sejarah yang dibungkus. Hampir semua yang mengaku peduli pada sejarah Freemason dan Yahudi mengatakan bahwa Freemansori berkaitan erat dengan Ksatria Templar, organisasi yang didirikan untuk menjaga kuil Sulaiman dan perang salib. Ksatria Templar kemudian dianggap menyimpang dari ajaran gereja karena mereka sering menyebut bahwa Yesus adalah manusia. Yang kedua, nama ke-100 Allah dengan huruf G. Selain itu, antisematisme juga berhubungan dengan mengguritannya kapasitasme modern. Lambang Freemansori adalah huruf G. Sebenarnya bukan huruf G yang ada di desain, melainkan huruf Q yang berarti kaf, nama yang ke-100 tahun yang sering ditambahkan sufi atas Asmaul Husna. Freemansori terpengaruh oleh keterbatasan bahasa dan kemeratosan sistem ajaran mereka yang jauh dari sumber pertama mereka, menerjemahkan H menjadi G. Kita bisa membandingkan perubahan H ke G ini dengan penamaan Ordo Garter, salah satu ordo Inggris yang terkenal dari kata kir, salah satu nabi yang hidupnya tidak mengenal ruang dan waktu.
Jika premansori berasal dari Sufi Islam, tentu kehadiran dua pemuka Islam modern dalam organisasi adalah hal yang wajar. Akan tetapi, premansori tidak mengalami degradi kepemimpinan dan pengetahuan, sehingga premansori yang sekarang dipenuhi ritual jelas hanya merupakan tiruan gagal atas Islam. Yang ketiga, tragedi tersambar petir dan hoak protokol Zion. Premansori dihubungkan dengan Yahudi karena nama organisasi tersebut termasuk dalam protokol sesepuh bijak Zion, atau lebih kerennya disebut protokol Zion. Dalam liputan baju dan mayat ditemukanlah protokol Zion yang diduga dibuat oleh anggota premansori. Penemuan ini seolah menyiratkan bahwa Tuhan pun mengizinkan premansori menjadi dunia berada dalam genggam organisasi tersebut. Ada dua kemungkinan tentang pencipta protokol Zion. Pertama, orang-orang anti-semitis asal Prancis. Kemudian ini muncul dengan melihat peristiwa di Prancis pada Dawarsa 1890-an. Yang keempat, protokol Zion dan buku jiplakannya. Dalam novel Bridge, karya Herman Goethe terhadap bab berjudul Perkuburan Yahudi di Praha dan Dewan 12 Suku Israel, dalam protokol Zion tidak ada dialog. Yang kelima, gerakan Zionisme dan penyebaran protokol ke seluruh dunia. Tercatat bahwa negara pertama kali yang menyebabkan protokol Zion adalah Rusia. Melalui terbitan Nilus pada tahun 1950, protokol Zion ke negeri Paman Sam pada 27 atau 28 Oktober 1919. Yang keenam, protokol Zion dan Holocaust. Efeknya protokol Zion di Eropa sangatlah fatal. Di Rusia menjadi program serangan besar-besaran yang terorganisasi atas sebuah kelompok etnis, keagamaan, atau lainnya, yang diikuti dengan kehancuran terhadap kelompok tersebut. Nasib Yahudi di wilayah kekuasaan Jerman tak lebih baik. Nazi melakukan pemboikotan terhadap semua pengusaha Yahudi. Yang ketujuh, yaitu jika Yahudi saja dimusnahkan, maka banyak fakta yang ditutupi tentang Yahudi dan premansori. Di antaranya, premansori tidak berkaitan dengan Yahudi. Premansori pada masa lalu berkaitan berat dengan Sufi dan Islam. Yahudi atau Zionis tidak menciptakan protokol Zion. Protokol Zion tidak lebih dari hoak atau menyudutkan Yahudi. Kebencian negara-negara Islam Arab pada Yahudi dan Israel tidak lebih dari kebencian masa politik dan wilayah buku agama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.